Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88, 89 dan 90 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang para nabi yang telah disebutkan nama-nama mereka sebelum ini, yaitu ada 18 nama para nabi yang disebut sebelum ini. Satu di antara yang 18 itu adalah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali satu, yaitu adalah Nabi Lot, yaitu masuk kepada anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua para nabi yang telah disebut sebelum ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Mereka menerima wahyu dari sisi Allah dan berkewajiban untuk menyampaikannya kepada kaum mereka. Mereka, para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk, maka Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, kemudian kita pula sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad adalah diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi tersebut. Apabila para nabi tersebut adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, kemudian kita mengikuti orang-orang yang telah mendapat petunjuk, maka kita pun akan mendapat petunjuk. Mengikuti orang yang mendapat petunjuk akan mendapat petunjuk. Jadi pembahasan yang akan kita perdalam dalam 3 ayat yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya adalah tentang kewajiban atau perintah mengikuti para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah dan kita sebagai umat Rasulullah bukanlah generasi atau umat yang baru dalam mengikuti petunjuk, dalam mengikuti kebenaran. Sebelum Rasulullah atau sebelum umat Rasulullah sudah berlalu umat-umat terdahulu yang juga telah mengikuti
petunjuk, mengikuti kebenaran. Jadi apabila kita mengikuti kebenaran, bermakna kita bersama dengan kaum-kaum terdahulu mengikuti kebenaran yang sama. Karena kebenaran itu adalah satu. Semenjak dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam atau Rasul pertama, sampai kepada Rasul yang terakhir, kebenaran itu adalah sama. Risalah para Nabi semuanya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti ada diterangkan bahwasanya ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diberitahukan atau disampaikan kepada Rasulullah, ia adalah sebagai pelajaran bagi Rasulullah. Sudah kita terangkan sebelum ini, sebagai peringatan bagi Rasulullah. Dan apabila ada di antara manusia yang tidak mau menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah berdakwah, maka cerita tentang Nabi Ibrahim ini merupakan hiburan bagi Rasulullah. Apa sebab? Sebab bukan Rasulullah seorang, bukan Rasulullah sendiri yang ditolak ketika berdakwah. Nabi Ibrahim pun pada masa dahulu juga umatnya menolak dakwah yang beliau sampaikan. Jadi wahai Muhammad, jangan kamu sedih apabila dakwahmu itu ditolak atau tidak diterima oleh sebahagian besar kaummu. Karena Nabi Ibrahim dahulu juga ditolak oleh kaumnya, maka ia adalah hiburan bagi Rasul. Andaikan mereka menolak, andaikan kaummu menolak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan tetapkan kaum yang lain untuk menerima kebenaran, sehingga kebenaran itu akan tersampaikan kepada generasi yang berikutnya. Jadi andaikan kaum Quraisy itu tidak mau menerima kebenaran yang kamu sampaikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa. Sebab yang memberi petunjuk kepada manusia adalah Allah, dan Allah akan memilih kaum yang lain untuk menyampaikan dakwah kepada generasi berikutnya. Apa yang mesti kamu lakukan wahai Rasul adalah berdakwah, sampaikan Al-Quran itu, sampaikan Al-Quran itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa meminta upah dari mereka. Sebab kewajibanmu adalah bagaimana memberikan manfaat kepada manusia melalui kebenaran yang kamu sampaikan, bukan mengambil manfaat dari manusia untuk menyampaikan kepentingan hawa nafsu. Ini adalah pelajaran yang sangat berguna bagi kita pada hari ini, karena kita adalah umat Rasulullah yang merupakan umat dakwah. Maka apabila kita menyampaikan dakwah, maka akan ada manusia yang menolak dakwah yang kita sampaikan, maka jangan sedih. Karena Rasulullah menjalani yang seperti itu pada masa dahulu. Para nabi sebelumnya pun juga telah menjalani yang seperti itu pada masa dahulu. Apa yang perlu kita laksanakan sekarang adalah terus sampaikan dakwah tersebut, dan janganlah mencari kepentingan duniawi dari dakwah yang disampaikan. Berdakwahlah dengan tidak mengejar upah untuk mendapatkan manfaat duniawi,
karena itu bisa mendatangkan kemudaratan, keburukan bagi dakwah yang mulia itu. Ini adalah pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu para nabi terdahulu, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, mereka berdakwah, kemudian mereka berdakwah dengan ikhlas, tidak mengharapkan upah apa-apa dari manusia, dan tidaklah yang mereka usahakan dalam berdakwah kecuali mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hidup para nabi terdahulu, maka seperti itulah hendaknya hidup kita pada masa sekarang ini. Inilah pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pengajian tentang para nabi yang telah mendapat petunjuk dari Allah, kemudian kita mengikuti jejak mereka, mudah-mudahan kita akan mendapat petunjuk pula seperti mana mereka telah mendapat petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak sekali kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah bapa para nabi, sebab banyak para nabi yang datang selepasnya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka supaya kita mendapat petunjuk pula. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Allah berfirman, dzalika, itulah dia, hudallah, petunjuk Allah, yahdi bihi, yang mana Allah memberi petunjuk atau menunjuki dengan petunjuk tersebut, man yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Itulah dia petunjuk Allah, yang Allah tunjuki dengan petunjuk tersebut siapa-siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau, dan kalaulah, asyraku, mereka itu menyekutukan Allah. Siapa mereka yang dimaksudkan? Para nabi yang telah disebutkan sebelum ini. Dan kalaulah mereka, para nabi itu menyekutukan Allah, lahabita anhum, sungguh akan terhapuslah dari mereka, ma kanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka lakukan, yaitu pahala dari amalan yang telah mereka lakukan akan terhapus apabila mereka menyekutukan Allah. Dan kalau mereka itu menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah dari mereka pahala amalan yang telah mereka lakukan. Ayat berikutnya, ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang, atainahum, kami telah memberikan kepada mereka, alkitab, alkitab, kitab suci, wal hukma,
dan kebijaksanaan, hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Fa in yakfur biha haula fa in, maka jika yakfur biha, mengkufuri terhadapnya atau mengkufurinya langsung saja sehingga dia menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Haula, mereka itu, siapa mereka yang dimaksudkan? Kaum Quraisy. Nah, kita ulang dari awal ayat. Mereka itu orang-orang yang kami telah memberikan kitab suci dan hikmah dan kenabian, yaitu para nabi terdahulu yang telah disebutkan nama-nama mereka. Maka jika mereka itu, yaitu kaum Quraisy itu mengkufurinya, yaitu mengkufuri kitab suci yang telah diturunkan, hikmah yang telah diturunkan, dan kenabian yaitu yang telah ditetapkan ke atas hamba-hamba Allah yang telah dipilih, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Faqad, maka sesungguhnya, wakkalna biha, kami akan serahkan kepada kauman, kaum yang lain, laisu biha bikafirin, yang mana mereka itu tidak mengkufurinya. Artinya kaum yang lain itu akan beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Andaikan atau sekiranya kaum Quraisy itu mengkufuri kebenaran yang dibawa oleh para rasul, yang diberikan oleh Allah kepada para rasul dan menyampaikannya kepada manusia, kalau kaum Quraisy itu mengkufurinya, maka Allah akan serahkan kebenaran itu kepada kaum yang lain yang mana mereka tidak akan mengkufurinya. Ayat berikutnya, ulaika alladzina hadallah. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang hadallah. Hada, memberi petunjuk, Allah memberi petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah memberi petunjuk kepada mereka. Fabihudahum muqtadih. Fa, maka, bihudahum, dengan petunjuk mereka, petunjuk yang sudah ada pada mereka, iqtadih, maka ikutilah petunjuk tersebut. Maka karena petunjuk yang telah ada pada mereka, ikutilah petunjuk tersebut. Qul la as'alukum alaihi ajra. Qul, katakanlah, la, tidak, as'alukum, aku meminta, alaihi, ke atasnya, ajran, upah. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu atasnya, yaitu atas penyampaian kebenaran tersebut. In huwa illa dzikra lil alamin. In huwa, tidaklah dia, kebenaran yang disampaikan itu, yaitu apa kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah? Al-Quran. Nah, tidaklah Al-Quran, yaitu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu, illa, kecuali, dzikra, sebagai peringatan, lil alamin, bagi semesta alam. Mereka itu orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka itu ikutilah petunjuk tersebut. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu atas penyampaian kebenaran, atas penyampaian Al-Quran. Tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. Jadi dari terjemahan ini dapatlah kita meringkas bahwasanya yang terkandung dalam 3 ayat ini adalah tentang para nabi terdahulu yang telah disebutkan nama-namanya sebelum ini. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti mereka.
pada masa dahulu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Perintah kepada Rasulullah adalah juga perintah kepada kita. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada manusia bahwasanya Rasulullah SAW di dalam berdakwah, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, adalah semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah, sebagai menjalankan kewajiban sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Rasulullah dalam berdakwah yaitu ingin memberikan manfaat kepada manusia, supaya manusia mengetahui kebenaran, supaya manusia mengetahui petunjuk dan mengikutinya. Kemudian Rasulullah memaklumkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwasanya Rasulullah tidak meminta upah dari mereka dari dakwah yang beliau usahakan. Kemudian ditegaskan bahwasanya yang Rasulullah sampaikan itu tidak lain adalah peringatan bagi semesta alam. Kalau disebut peringatan bagi semesta alam, berarti Rasulullah bukan hanya Rasul kepada bangsa manusia saja, tetapi karena disebut bagi semesta alam, bermakna Rasulullah adalah juga Rasul bagi bangsa jin. Bahkan Rasulullah sebagai seorang Rasul merupakan rahmat bagi semesta alam, bagi bangsa manusia, bagi bangsa jin, dan bagi alam semesta ini. Karena nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah adalah nilai-nilai yang akan menjaga alam semesta ini. Udara terjaga, tanah terjaga, air terjaga, alam semesta ini akan terjaga dengan baik. Karena nilai yang Rasulullah bawa adalah nilai rahmat. Yang rahmat itu akan dirasakan manfaatnya oleh manusia, jin, dan alam semesta ini, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang ketinggian para nabi terdahulu dan juga menerangkan tentang ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini menerangkan tentang kedudukan Rasulullah lebih tinggi dari kedudukan para rasul terdahulu, disebabkan karena para rasul terdahulu menyampaikan kebenaran kepada kaum mereka saja, sementara Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada seluruh kaum, yaitu kepada alam semesta, kepada manusia semesta alam, mulai dari masa dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Inilah sebagai ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dengan para nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dalam waktu yang sama juga menerangkan tentang Nabi Muhammad yang juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim, dan dalam waktu yang sama adalah penutup sekalian para nabi dan merupakan penghulu sekalian para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah penghulu, Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian para nabi dan sekalian para rasul. Nanti ayat berikutnya akan membahaskan perkara yang lain lagi, tetapi masih lagi berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari pada kesempatan ini. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Kandungan ringkas sudah kita dapatkan. Kita ingin dengan kandungan ringkas tersebut, ketika kita menjelaskan atau memahami ayat-ayat Al-Quran nanti, kita tidak memahaminya jauh dari kandungan utamanya, sehingga pelajaran kita ini tetap fokus kepada kandungan utama dari ayat yang kita pelajari. Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha."
yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Dzalika, itu dia. Itu kata penunjuk, itu dia. Kata penunjuk, menunjuk apa? Apabila kita lihat kata setelahnya, hudallah, petunjuk Allah, itu dia petunjuk Allah. Kalau disebut itu dia petunjuk Allah, berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Itu dia petunjuk Allah yang telah Allah berikan kepada para nabi terdahulu. Itu maknanya. Jadi kalau kita menafsirkannya, kita beri penjelasan, ketika disebut itulah petunjuk Allah, maknanya itulah dia petunjuk Allah yang telah diberikan kepada para nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Ibrahim anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, setelah itu anak Nabi Ishak, yaitu Nabi Ya'qub, seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Yahdi bihi, Allah menunjuki dengan petunjuknya itu may yasha'u min ibadi, siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya dari manusia yang banyak ini, tidak semuanya Allah kehendaki untuk diberi petunjuk. Yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk adalah yang memang layak untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk tersebut? Di antaranya adalah seperti para nabi terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang layak mendapat petunjuk Allah. Mengapa mereka layak untuk mendapatkan petunjuk Allah? Sebab kesucian hati mereka. Hati mereka suci, mereka merendahkan diri di hadapan Allah, mereka menggunakan akal fikiran sehingga mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka dengan kerendahan hati mengikuti kebenaran. Mereka itu adalah orang yang layak untuk mendapat petunjuk Allah. Siapa yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk Allah? Seperti kaum Quraisy. Mengapa mereka tidak layak? Sebab jiwa mereka, hati mereka kotor. Di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit sombong dan penyakit dengki. Ini sudah kita sebutkan sebelum ini. Kesombongan mereka, kononnya mereka adalah orang-orang yang berkuasa, mereka adalah orang-orang bangsawan, orang-orang berkedudukan tinggi. Kemudian mereka dengki kepada kebenaran, tidak suka kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena penyakit yang ada dalam hati mereka, karena kekotoran hati dan jiwa mereka, kemudian mereka menolak kebenaran. Karena begitu keadaan mereka, maka Allah tidak menghendaki mereka itu untuk diberi petunjuk kepada mereka. Allah tidak menghendaki mereka itu sebagai yang layak untuk menerima petunjuk. Jadi jangan salahkan Allah yang tidak memberi petunjuk. Tetapi mesti orang yang tidak mendapat petunjuk itu menyalahkan dirinya sendiri, sebab dia tidak melayakkan diri untuk mendapat petunjuk. Umpamanya, kalau mau mudah pada hari ini, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Siapa? Yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Umpamanya dia baca buku tentang kebenaran, tentang Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, tentang Al-Quran sebagai kitab suci, tentang agama Islam sebagai pedoman hidup. Dia baca-baca, berusaha. Ini orang yang layak untuk mendapat petunjuk. Tak tahu dia bertanya, tak bisa sendiri membaca, dia pergi ke majlis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian atau majlis-majlis keilmuan. Orang yang bersungguh-sungguh seperti ini, tidak ada kedengkian dan kesombongan di dalam hati, dengan kerendahan hati ingin mencari kebenaran. Orang yang seperti ini adalah orang yang melayakkan dirinya untuk mendapat petunjuk dari Allah. Tetapi membaca buku pun tidak, bertanya pun tidak, ke majlis ilmu pun tidak. Akankah orang seperti ini mendapat petunjuk dari Allah?
Tidak. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk kepadanya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan siapa orang yang akan ditunjukkan jalan untuk mendapat petunjuk adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami untuk mendapatkan kebenaran, sungguh kami akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan kami yang lurus, sehingga mereka mengetahui kebenaran kemudian mengikutinya, beriman kepada kebenaran. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan perkataan seseorang bahwasanya Allah saya seperti ini karena memang Allah belum beri petunjuk kepada saya. Sepertinya dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Belum sampai seru lagi. Ada seru katanya. Allah belum pilih saya lagi. Maka jangan salahkan saya kalau saya masih belum ke masjid lagi, karena memang saya belum dapat petunjuk lagi. Ini perkataan ini nampaknya benar, tetapi sebenarnya salah sekali. Yaitu kita katakan kepadanya, Bapak belum dapat petunjuk karena Bapak tak berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Allah akan beri petunjuk kepada orang yang berusaha. Maka di sini ada kata mayyasha, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nampak di sini tersembunyi. Siapa orang yang dikehendaki itu? Hanya Allah yang tahu. Apabila disebut siapa-siapa yang dikehendaki, bermakna di situ ada isyarat bahwasanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk. Dan ketika bersungguh-sungguh mencari petunjuk, bersungguh-sungguh itu dengan keikhlasan di hati, semata-mata ingin mencari kebenaran, tidak mencemari hati itu dengan keangkuhan dan kedengkian. Sebab apabila sudah ditunggangi oleh keangkuhan dan kedengkian, tidak akan mungkin mendapat petunjuk, karena Allah tidak menghendaki orang yang seperti itu akan mendapat petunjuk. Jadi di sini ada isyarat ketika Allah menyebut mayyasha, siapa-siapa yang dia kehendaki, kemudian diikat dengan kata min ibadi, dari hamba-hambanya. Siapa yang disebut hamba? Yang disebut hamba itu adalah yang merendahkan diri di hadapan Allah, itulah hamba. Kalau masih menyombongkan diri, itu bukan hamba. Yang dengki kepada kebenaran, itu bukan hamba. Orang yang seperti itu bukanlah orang yang Allah tunjuki untuk mendapat petunjuk. Allah tidak tolong ia untuk mendapat petunjuk. Allah tidak menghendaki ia untuk mendapat petunjuk, karena memang tidak layak untuk mendapat petunjuk. Maka para ulama tafsir ketika menyebutkan makna dari yahdi bihi, ramai dari kalangan ulama tafsir memahaminya adalah dengan kata taufik, yaitu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Taufik itu maknanya adalah kesesuaian kehendak, yaitu sesuainya kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hamba untuk mendapatkan kebenaran dengan kerendahan hati sebagai seorang hamba, maka Allah pun beri. Kamu telah menunjukkan dirimu sebagai seorang hamba, yaitu merendahkan diri di hadapanku, maka itulah juga yang ku kehendaki. Dengan demikian layaklah kamu wahai hambaku, kamu adalah di antara hambaku yang ku kehendaki untuk ku beri petunjuk kepadamu. Ini makna dari ayat yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Apa pelajaran yang penting untuk kita dapatkan
yaitu kalau mau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Buang sifat angkuh dan sombong. Insya-Allah akan dapat petunjuk. Tapi kalau masuk ke pengajian sudah ada sifat angkuh dan sombong, alah, tak ada apa yang akan disampaikan itu. Semua itu sudah saya pelajari itu. Tak akan dapat petunjuk. Nampaknya yang hadir ni semua ilmunya di bawah saya semua nampaknya. Saya ini dah mengaji berpuluh tahun lamanya. Bukan 2-3 guru, dah berpuluh guru yang ada keangkuhan dan kesombongan. Orang seperti ini tidak akan mendapat taufik dari Allah, tidak akan mendapat petunjuk. Meskipun banyak menguasai, banyak hafal, hafalan itu bukan petunjuk. Petunjuk itu adalah yang akan menghantarkan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Maka belum tentu lagi orang yang banyak ilmunya belum tentu lagi mendapat petunjuk yang bisa menghantarkannya kepada redha Allah, bahkan bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab bertambah ilmunya, bertambah sombongnya. Bertambah ilmunya, bertambah dengkinya kepada orang yang masih lagi menuntut ilmu. Maka orang yang seperti itu tidaklah bertambah ilmunya, melainkan bertambah pula jauh dari petunjuk yang sebenarnya. Para nabi terdahulu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, sebab mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka menyekutukan Allah, dan kalaulah mereka para nabi terdahulu menyekutukan Allah. Ada di antara para nabi terdahulu menyekutukan Allah? Tidak ada. Berarti kata kalau di sini menerangkan bahwasanya ia bukanlah perkara yang mungkin berlaku, tidak. Sebab tak mungkin berlaku menyekutukan Allah itu pada para nabi. Ia hanya sebagai menerangkan bahwasanya perbuatan menyekutukan Allah itu perbuatan yang sangat buruk. Untuk menerangkan perbuatan menyekutukan Allah itu sangat buruk, Allah buat di sini ayat yang berbentuk syartiyah, yang berbentuk andaian. Dan kalaulah mereka itu menyekutukan Allah, tapi mereka itu para nabi itu tidaklah menyekutukan Allah. Kalaulah mereka itu menyekutukan Allah, maka semua amalan mereka itu akan terhapus. Maka ayat ini menerangkan siapa yang menyekutukan Allah, semua pahala yang telah dia dapatkan selama ini terhapus. Pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala salatnya setiap hari yang ia lakukan, pahala baca Qur'annya, semua terhapus. Maka jangan pergi ke dukun, karena sampai hari ini masih banyak yang pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu menyekutukan Allah. Hilang mobilnya, pergi ke dukun. Sakit badannya, pergi ke dukun. Bermasalah keluarganya, pergi ke dukun. Supaya terpilih dalam pemilihan umum, pergi ke dukun. Supaya laris perdagangannya, pergi ke dukun. Supaya kebal tubuhnya, pergi ke dukun. Menyekutukan Allah menghapus semua amalan. Dan sudah diterangkan sebelum ini, perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan ada ancaman dari ayat Al-Quran, siapa yang melakukan dosa syirik kemudian dia tidak bertaubat, dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni, bermakna akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Begitu besarnya dosa syirik. Maka dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ada dosa-dosa besar yang lain, tapi yang paling besar dari dosa-dosa yang besar adalah dosa syirik. Jadi kata kalau di sini, kalaulah para nabi itu menyekutukan Allah, bukan bermakna ia mungkin berlaku pada para nabi, tidak. Karena ada juga ayat Al-Quran menggunakan kata kalau. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau ada Tuhan dua
di langit dan di bumi, niscaya akan rusaklah langit dan bumi ini. Tapi ada Tuhan itu dua? Tidak. Tuhan itu satu, Allah. Kalaulah. Nah, kata kalau di sini bukan bermakna ia mungkin berlaku. Tidak akan berlaku. Tapi digunakan kata kalau untuk menegaskan tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan yang bermakna zat yang memiliki sifat kesempurnaan hanyalah satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Jadi apabila para nabi itu adalah yang tidak melakukan dosa syirik, bermakna mereka adalah betul-betul orang yang sempurna dalam mengikuti petunjuk, maka ayat berikutnya, mereka itu adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah, karena Allah menurunkan kitab suci kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi ilmu yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, namanya hikmah. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga mereka menerima wahyu, mereka mendapatkan kenabian. Ayat berikutnya, ulaika, mereka itu alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci, wal hukma, dan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat, wan nubuwah, dan kenabian. Mereka yang sudah disebutkan sebelum ini, yang sudah kita terangkan, yang namanya disebutkan berapa? 18 banyaknya. Ayat berikutnya sudah jelas mereka itu siapa? Para nabi. Yang mana mereka itu mendapat petunjuk, yang mana mereka itu mentauhidkan Allah, yang mana mereka itu tidak menyekutukan Allah. Ulaika, mereka itu alladzina atainahumul kitab, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi kitab suci dan telah diberi hikmah, wal hukma, dan telah diberi kenabian, wan nubuwah. Kemudian dibawa ayat ini kepada kaum Quraisy, yaitu kaum yang didakwahi oleh Rasulullah, yang mana mereka memilih untuk menolak kebenaran yang Rasulullah bawa. Fa in yakfur biha haula, maka jika mereka ini mengkufuri kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu, yaitu kitab suci, hikmah, dan kenabian, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, maka sesungguhnya kami telah menyerahkan kebenaran itu kepada kaum yang lain. Siapa kaum yang lain dimaksudkan? Kaum Quraisy, kaum yang menolak kebenaran. Kaum yang mana yang menerima kebenaran? Maka para ulama tafsir pun menjelaskan, kaum yang menerima kebenaran itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi. Siapa mereka? Dari kota Mekah namanya kaum Muhajirin, dari kota Madinah namanya kaum Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar inilah kaum yang Allah serahkan kebenaran kepada mereka. Kebenaran Allah tak berikan kepada kaum Quraisy karena mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Kebenaran diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka laisu biha bikafirin, yang mana mereka itu, sahabat-sahabat Nabi itu, tidaklah mereka itu mengkufuri kebenaran itu meskipun sesaat. Jadi sahabat-sahabat Nabi tetap beriman kepada kebenaran itu sampai mereka meninggal dunia. Mereka istiqamah sampai ke penghujung usia mereka. Bahkan mereka berjuang demi kebenaran tersebut, mempertaruhkan harta benda mereka dan nyawa mereka. Siapa yang beruntung? Kaum Quraisy atau sahabat Nabi? Kaum Quraisy yang menolak kebenaran atau sahabat Nabi yang menerima kebenaran? Sahabat Nabi yang menerima kebenaran. Karena mereka, mengapa mereka beruntung? Karena mereka mengikuti jejak para nabi terdahulu.
kaum Quraisy merugi sekali. Meskipun mereka keturunan Nabi Ismail alaihi salam, karena bangsa Arab, kaum Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi mestinya mengikuti jejak Nabi, tapi keturunan saja keturunan Nabi, tapi tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah orang-orang yang menerima kebenaran meskipun mereka bukan dari keturunan para nabi. Kita ini keturunan para nabi atau tidak? Dari mana asal kita ini? Dari Arab atau dari Asia Tengah sini? Kita beruntung meskipun kita bukan para nabi, tapi kita mengikuti jejak para nabi, yaitu kita menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka itulah dia keberuntungan, karena kita akan dapatkan manfaatnya di dunia, dan kita juga akan mendapatkan manfaatnya di akhirat nanti. Manfaat di dunia, hidup kita menjadi benar, kita akan berbuat baik, dan kita akan memperbaiki. Tetapi kalau kita tidak menerima kebenaran, kita menolak kebenaran, maka kita akan berbuat buruk. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, kita akan merusak. Ketika kita merusak, maka kita mendatangkan keburukan untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan sudah berapa banyak kerusakan berlaku di muka bumi ini, di darat dan di laut, disebabkan karena apa-apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu manusia yang tidak mengikuti petunjuk para nabi. Maka tugas kita sekarang ini untuk menyelamatkan bangsa manusia dan menyelamatkan alam semesta ini. Ulaika alladzina hadallah. Allah ulang sekali lagi, ulaika. Sebelumnya sudah ada juga kata ulaika, diulang lagi, ulaika. Mereka yang mana yang dimaksudkan? Para nabi yang telah disebutkan nama-namanya sebelum ini. Mereka itu adalah alladzina hadallah, orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Allah terangkan sekali lagi supaya kita memperhatikan para nabi tersebut. Maka ketika cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran, perhatikan, karena di dalam kisah hidup para nabi itu ada petunjuk yang apabila kita ikuti, kita akan mendapatkan kebaikan, akan menghantarkan kita kepada tujuan yaitu redha Allah. Kita akan mendapatkan redha Allah. Karena sudah kita terangkan sebelum ini makna petunjuk. Apa makna petunjuk? Petunjuk maknanya yang menyampaikan ke tujuan. Petunjuk di tepi jalan. Di tepi jalan itu ada petunjuk. Apa maknanya? Apa gunanya? Gunanya kalau kita ikuti petunjuk tersebut, maka sampai ke tujuan. Belok kiri, kita belok kiri, belok kanan, lurus. Ikuti petunjuk, maka sampai ke tujuan. Tujuan hidup kita, karena kita dalam satu perjalanan. Kita dari Allah dan kita kembali kepada Allah untuk mengharapkan redha Allah. Untuk mendapatkan redha Allah itu mengikuti petunjuk. Dan apabila mengikuti petunjuk dapat redha Allah, maka orang-orang yang diredai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Maka pada akhirnya ujung dari perjalanan kita ini adalah surga. Dan itulah dia tujuan dari perjalanan kita sekarang ini. Jadi penyampaian Al-Quran ini sangat sederhana sekali. Siapapun kita, serendah apapun pendidikan kita, kalau kita mendengarkan penyampaian Al-Quran yang seperti ini, mudah untuk kita fahami. Tetapi mungkin pula susah untuk kita jalani. Apa sebab susah?
Sebab dari dalam diri kita ada hawa nafsu yang ada kalanya berat untuk mengikuti petunjuk. Kemudian di luar diri kita pula ada yang mengganggu, ada yang menghalang, ada yang berusaha untuk menyeret kita supaya keluar dari jalan yang benar sehingga tidak lagi mengikuti petunjuk. Siapa yang datang dari luar diri kita ini? Yaitu syaitan. Yang syaitan itu pula pada hari ini dari kalangan bangsa jin, yang pada hari ini ia adalah juga dari kalangan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Pada hari ini ada seorang sultan menetapkan bahwasanya akan diberlakukan hukum jenayah, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kriminal berdasarkan hukum Islam. Tetapi sultan ini diserang, dan yang menyerangnya bukan sembarang orang, yaitu dari Eropah menyerangnya. Oh, dia mendapat serangan. Kononnya apabila menjalankan hukum Islam itu telah melanggar hak-hak asasi manusia. Berat untuk menjalankannya. Kita telah mengetahui petunjuk, tetapi ketika kita mau mengikuti petunjuk, ada yang menghalang untuk mengikuti petunjuk tersebut. Disinilah perjuangan dalam mengikuti petunjuk. Nah, ketika disebut berjuang, pastilah berat. Kalau tidak berat, tak berjuang namanya. Kemudian setiap perjuangan pastilah ada pengorbanan, karena tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Semakin besar perjuangan, semakin besar pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berat berjuang adalah para nabi dan rasul, maka mereka adalah orang yang paling banyak pengorbanannya. Kita lihat lagi ayat berikutnya, karena ayat berikut ini menerangkan tentang perkara yang telah kita sampaikan ini. Qul fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk mereka, yaitu para nabi yang telah mendapat petunjuk itu, ikuti petunjuk mereka itu. Karena mereka telah mendapat petunjuk dari Allah, ikuti petunjuk mereka, maka mengikuti orang yang mendapat petunjuk akan mendapat petunjuk pula. Ikuti petunjuk adalah ujian hidup, perjuangan dalam hidup, dan meminta pengorbanan dari kita sebagai membuktikan kita ini betul-betul berjuang atau tidak. Karena orang yang sungguh-sungguh berjuang pasti akan rela berkorban. Biasanya orang yang bermain-main dalam berjuang tidak mampu untuk berkorban. Apalagi orang yang mengejar kepentingan. Orang yang mengejar kepentingan, dia tidak pernah berpikir apa yang akan dia berikan. Apa yang akan diberikan itu namanya berkorban. Orang yang mengejar kepentingan selalu memikirkan apa yang saya dapatkan. Ini saya dapat apa ini? Tak ada saya dapat, tak maulah. Ini bukan pejuang. Bahkan orang yang seperti ini bukan orang yang berkorban. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengorbankan nilai yang mulia. Akhirnya tak ada nilai perjuangan, tak ada idealisme. Semua mengikuti kehendak hawa nafsu untuk mengejar kepentingan dunia. Dan kita lihat pada hari ini, di depan mata kita pada hari ini, ada yang betul-betul berjuang, yang dengan perjuangan itu ia berkorban apa yang ia berikan untuk negeri ini, atau mereka berfikir apa yang akan didapatkan dari negeri ini. Silakan lihat di depan mata. Semua mau jadi orang nomor 1, tak mau jadi nomor 2. Apa yang mereka inginkan? Yaitu untuk mendapatkan kepentingan.
dari negeri ini. Dan malangnya lagi, ada di antara mereka yang maju itu adalah dimajukan oleh musuh yang sudah nyata permusuhannya. Tetapi umat ini tak terbuka juga matanya, masih lagi terbuai dalam tidur nyenyak, yang membuat mereka tidak sadar sebenarnya mereka sedang berada di mulut singa atau buaya yang akan menerkam mereka. Ini bahasanya bahasa seperti inilah, supaya masing-masing kita melihat dan memperhatikan apa yang berlaku. Karena ramai yang berkata berjuang, tetapi tidak nampak pengorbanannya. Para nabi dan rasul adalah betul-betul berjuang, karena tidaklah mereka itu berdakwah kecuali mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perkataan berikutnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Kamu adalah yang berdakwah, yang menyampaikan kebenaran, yaitu yang memberikan manfaat kepada orang lain. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepadamu atas dakwah yang kulaksanakan ini. Jelas sekali ayat ini menerangkan bahwasanya dakwah itu adalah tugas mulia. Ia adalah satu perjuangan. Ia meminta pengorbanan. Maka semestinya seorang yang berdakwah bukan berfikir apa yang saya dapat. Orang yang berdakwah itu mesti berfikir apa yang mesti saya berikan. Karena pengorbanan itu adalah melepaskan hak, bukannya menuntut hak atau malah mengambil hak yang bukan haknya. Ini dia perjuangan para nabi terdahulu, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi. In huwa illa dzikrun lil alamin, in huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan ia adalah peringatan bagi semesta alam. Yaitu Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, sebagaimana dahulu Taurat, Zabur, Injil adalah petunjuk yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Rasulullah. Pada masa sekarang petunjuk itu adalah Al-Quran, karena ia adalah yang terjaga dan terpelihara hingga ke akhir zaman. Dan Al-Quran itu adalah sebagai peringatan bagi semesta alam. Dan sudah kita terangkan tadi, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya untuk bangsa manusia, tetapi juga untuk bangsa jin. Dan bangsa manusia, bangsa jin dibebankan oleh Allah kewajiban, yaitu untuk beriman. Apabila tidak mau beriman, memilih kekufuran, maka mesti mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Dan rupanya pula di akhirat kelak, api neraka itu akan dipenuhkan oleh bangsa jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah memenuhkan neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Apa sebab? Peringatan sudah diberikan kepada mereka melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka punya hati tapi tak mau memahaminya. Mereka punya telinga tapi tak mau mendengarnya, dan mereka punya mata tapi tidak mau melihatnya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang telah lalai ketika menjalani hidup di dunia ini. Demikian jelas kandungan 3 ayat ini, yaitu menerangkan tentang para nabi adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Maka siapa yang mengikuti para nabi sama seperti mengikuti petunjuk. Kalau mau mengikuti petunjuk, bersedia untuk mengikuti petunjuk,
maka ikutilah jejak para nabi. Seperti apa para nabi menjalankan hidup mereka, menjalani hidup mereka? Lihat Al-Quran, lihat hadis, karena di dua sumber ini diterangkan tentang kehidupan para nabi. Ada 25 para nabi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, maka pelajari satu persatu, karena masing-masing mereka bisa dijadikan contoh dan teladan di dalam hidup. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain. Apabila kita pelajari, Allah telah menetapkan masing-masing nabi itu memiliki keistimewaan dan kelebihan, dan ia bisa dijadikan sebagai pelajaran yang amat berguna bagi hidup kita, sehingga kita tetap mengikuti petunjuk. Mudah-mudahan Allah membantu dan menolong kita, sehingga kita tetap menempuh jalan yang lurus di atas petunjuk Allah yang akan menghantarkan kepada keridhaannya, dan nanti di akhirat akan dimasukkan pula ke dalam syurganya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.